Pernyataan mengejutkan dari sejumlah tim kuat di grup C soal timnas Indonesia. Sejumlah tim kuat seperti Australia, Jepang, Arab Saudi dan Bahrain memberikan pernyataannya soal skuad baru timnas Indonesia yang sudah berubah secara drastis. Dan ternyata anggapan mereka hampir sama terhadap skuad Garuda yang berada dalam satu grup. Dalam waktu dekat, PSSI dan Sintayong akan beri kejutan untuk seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia. Berjanji akan tampil percaya diri dan Spartan melawan Arab Saudi di kandang lawan, Sandy Walsh kobarkan genderang perang. Jelang laga perdana antara Arab Saudi kontra Indonesia di putaran 3, ternyata Sintayong sudah mengantongi kelemahan Arab Saudi. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara detail. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. 언더에서 100% 게임 뛴다고 보장을 하시는 분은 아니에요. Sebelum laga perdana melawan Arab Saudi digelar, pernyataan membanggakan datang dari penggawa timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Dia mengaku sangat emosional dan bersemangat menatap laga penting di kandang Arab Saudi. Sandy mengatakan, lagu Indonesia Raya dapat membakar semangat saya dan semua pemain timnas Indonesia. Terlebih dia benar-benar sudah mengerti arti serta makna dari lagu kebangsaannya tersebut. Berikut ungkapan Sandy Walsh. Ada momen tertentu di mana saya dan rekan di timnas Indonesia menjadi sangat superior. Bahkan kekuatan itu tak pernah kami dapatkan sebelumnya. Dan kekuatan dengan penuh semangat itu hanyalah berasal dari lagu Indonesia Raya beserta maknanya yang begitu mendalam. Ditambah begitu dahsyatnya dukungan dari para fans saat kami sedang bertanding, hal itu membuat kami semakin terpacu, jelang menghadapi laga perdana dan pertandingan berikutnya di putaran 3. Sandy Walsh dan para rekannya berjanji akan memberikan permainan Spartan, dengan penuh semangat pantang menyerah melawan negara manapun. Hal itu demi dapat mewujudkan impian kami beserta seluruh masyarakat Indonesia. Kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan. Ini adalah kesempatan yang jarang terjadi, untuk sampai hingga berada titik ini. Itu semua penuh perjuangan. Maka kami tidak akan lewatkan kesempatan baik ini. Dari pengakuan Sandy Walsh dengan penuh semangat menatap putaran 3. Diharap dapat membuat semua rekan dan semua masyarakat serta para supporter bersatu. Dengan kekuatan yang mendalam itulah, para pemain dapat memberikan yang positif saat berlaga, dan tentunya dengan satu tujuan yang sama menuju Piala Dunia 2026. 마틴 언더에서 100% 게임 뛴다고 보장을 하시는 분은 Jauh sebelum laga perdana di putaran 3 yang mempertemukan Arab Saudi versus Indonesia akan digelar, ternyata Sintayong sudah mengantongi kelemahan timnas Arab Saudi melalui sejumlah sumber. Laga perdana antara timnas Arab Saudi melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 segera terjadi. Kedua tim sudah mempersiapkan diri untuk tampil sebaik mungkin. Namun, timnas Arab Saudi yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia bukannya tanpa kekurangan dan celah. Ada beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meraih hasil positif dalam laga perdana ini. 1. Konsistensi performa yang tidak stabil. Meski Arab Saudi memiliki sejarah panjang dan prestasi yang mumpuni di kancah sepak bola Asia, performa mereka belakangan ini kerap tidak konsisten. Dalam beberapa pertandingan terakhir, tim ini mengalami beberapa kekalahan mengejutkan melawan tim-tim yang secara peringkat berada di bawah mereka. Hal ini menandakan adanya masalah dalam menjaga stabilitas permainan, terutama saat menghadapi tekanan. 2. Kualitas pemain muda yang belum teruji. Arab Saudi tengah berada dalam fase generasi pemain, dengan beberapa bintang senior digantikan oleh pemain-pemain muda. Meskipun memiliki potensi besar, pengalaman mereka di tingkat internasional masih terbatas. Kurangnya pengalaman ini bisa menjadi kelemahan, terutama ketika menghadapi tim dengan pemain yang lebih berpengalaman seperti Indonesia, yang memiliki beberapa pemain senior yang sudah terbiasa bermain di kompetisi internasional. 3. Pertahanan yang kurang solid. Meski Arab Saudi memiliki serangan yang cukup tajam, lini pertahanan mereka terkadang menunjukkan kerentanan, terutama saat menghadapi serangan balik cepat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Arab Saudi sering kebobolan dari skema serangan balik lawan. Ini bisa menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, terutama jika mereka mampu memainkan strategi counter attack dengan baik. 4. Harus melakukan tekanan secara berlebih untuk meraih hasil positif. Sebagai salah satu tim unggulan di Asia,
Arab Saudi seringkali menghadapi tekanan besar untuk selalu menang. Tekanan ini terkadang bisa berbalik menjadi bumerang, menyebabkan para pemain tampil di bawah performa terbaik mereka. Jika Indonesia mampu bermain tanpa beban dan memanfaatkan tekanan ini, mereka bisa membuat Arab Saudi terjebak dalam permainan mereka sendiri. 5. Cedera dan kelelahan pemain kunci. Faktor kebugaran pemain juga menjadi perhatian bagi Arab Saudi. Beberapa pemain kunci mereka mengalami cedera ringan dan kelelahan akibat jadwal pertandingan yang padat di kompetisi domestik dan internasional. Jika kondisi ini berlanjut, kekuatan tim bisa berkurang, memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengeksploitasi kelemahan ini. Dengan menganalisis kelemahan-kelemahan ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengejutkan Arab Saudi dalam laga perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tantangan yang dihadapi tidak mudah, dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia bisa meraih hasil positif dalam pertandingan ini. Fantastic and rectangle. Pernyataan mengejutkan dari sejumlah tim kuat di grup C soal timnas Indonesia. Sejumlah tim kuat seperti Australia, Jepang, Arab Saudi dan Bahrain memberikan pernyataannya soal skuad baru timnas Indonesia yang sudah berubah secara drastis. Dan ternyata anggapan mereka hampir sama terhadap skuad Garuda yang berada dalam satu grup. John. Wah, Katera. Walil Abid difa'atna. Sejumlah negara kuat yang tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang, Australia, dan Bahrain. Setelah memberikan pernyataannya, para pelatih dan sejumlah pemain negara kuat penghuni grup C, ternyata mereka memiliki pandangan yang sama soal sepak bola Indonesia yang sudah jauh naik level. Ketiga negara raksasa Asia tersebut rupanya tak ingin tertipu dengan ranking timnas Indonesia yang begitu mendasar, dan ternyata, mereka sudah sangat mewaspadai kekuatan skuad Garuda yang sudah mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia secara global. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos putaran ketiga. Hal itu diraih setelah timnas Indonesia finish sebagai runner-up di putaran kedua, dengan perolehan 10 poin dari 6 laga. Walaupun sejumlah negara kuat lain yang tergabung di grup C bersama Indonesia, mereka lebih diunggulkan daripada Indonesia, namun pada kenyataannya, mereka mulai siaga dan sangat mewaspadai potensi kekuatan tersembunyi skuad Garuda jelang berduel di putaran 3. Pasalnya, hanya 2 tim terbaik yang otomatis langsung lolos dari 6 negara pesaing lainnya, yang mana dengan adanya Indonesia di grup C, membuat persaingan semakin sulit diprediksi. Hampir setiap negara di grup C, berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Now we go on, we don't stop. Let's go. Salah satunya Australia, negara dengan rekam sejarah yang sangat baik, mereka hampir selalu menjadi langganan peserta Piala Dunia, termasuk saat Australia mampu menembus 16 besar di Piala Dunia 2022 lalu. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu. Berikut ungkapan Graham Arnold, Indonesia telah berkembang ke level tinggi di Asia dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada bulan September nanti. Saya sangat paham kekuatan timnas Indonesia yang begitu tampil Spartan dan penuh percaya diri. Gambaran itu saat kami bertemu mereka di Piala Asia. Mereka bermain sangat baik, namun sayang, permainan baik mereka tidak diimbangi dengan efektivitasnya, dan kemungkinan, mereka akan semakin lebih baik di putaran 3 nanti. Tentu mereka sudah mengevaluasi kekurangan mereka sendiri, dan hal itu sudah kami waspadai. Mereka tampil berbahaya bagi para lawannya sebagai sebuah tim yang cukup kuat di Asia. Itulah ungkapan pelatih Australia, Graham Arnold. Hiroki-kun toka. Hal serupa juga diungkapkan oleh penggawa timnas Jepang, yakni Takumi Minamino. Ia tanpa ragu dengan terang-terangan mengatakan pada media Jepang jika timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang wajib diwaspadai, sebab kekuatan terbaik Indonesia sulit ditebak.
Berikut ungkapan Minamino. Saya tegaskan pada semua rekan satu tim, bahwa Indonesia adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki potensi besar yang belum kita ketahui secara pasti. Bisa dikatakan mereka salah satu ancaman yang tak terduga. Permainan mereka juga sangat baik di Piala Asia lalu, hanya saja mereka kurang beruntung. Sebagai negara besar, mereka juga memiliki pendukung yang sangat fanatik soal sepak bola. Mereka akan terus menjadi motivasi para pemainnya dimanapun laga itu digelar. Itulah ungkapan Minamino. Dari pengalaman pertemuan itulah, Takumi Minamino memberi peringatan pada seluruh rekannya, agar mewaspadai semua tim di grup C, yang mana semua tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Terkhusus bagi timnas Indonesia, banyak negara yang tertipu oleh peringkat ranking Indonesia, yang tidak menggambarkan permainannya. Jangan sampai sedikit pun menganggap remeh kekuatan tersembunyi Indonesia. Terkhusus bagi rekan timnas Jepang, jangan sampai kalian menganggap remeh sebuah tim, yang mana sebetulnya Jepang sendiri kesulitan untuk mengalahkan tim tersebut. Itu akan menjadi bumerang bagi tim yang menganggap remeh. Itulah kesimpulan dari ungkapan Takumi Minamino. Ia juga mengatakan, kesan pertama yang saya peroleh saat menghadapi Indonesia adalah, mereka tim yang tak boleh diremehkan sedikit pun. Jangan pernah lengah sedetik pun saat menghadapi Indonesia. Di Piala Asia lalu, mereka hanya kurang beruntung. Namun sejatinya mereka tampil sangat baik dan tangguh. Apalagi kini mereka ketambahan sejumlah pemain berkualitas yang mana di Piala Asia lalu belum bergabung. Tentu kekuatan mereka sudah jauh berbeda di putaran 3 nantinya. Itulah kata penutup Takumi Minamino. Lain halnya dengan pernyataan pelatih Bahrain Dragan Talajic, yang justru merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya bersama negara lain di grup C. Berikut ungkapan pelatih Bahrain asal Kroasia tersebut. Sebelum pengundian terjadi, kami tidak punya pilihan apapun, karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan para tim kuat. Menariknya, pelatih Bahrain bahkan menganggap Indonesia salah satu tim yang berpotensi sanggup bersaing. Ia mengatakan, kami berada di grup C yang paling sulit dari grup lainnya. Kami tergabung dengan tim kuat, seperti Jepang, Australia dan Indonesia. Meskipun ia berharap agar anak asuhnya bisa berjuang semaksimal mungkin, andaikan kami masih kesulitan untuk menang. Setidaknya kami berusaha agar tidak kalah, atau mencari hasil imbang. Itulah ungkapan pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Dari pengakuan 3 negara tersebut, bahkan mereka menganggap kekuatan terbaru timnas Indonesia adalah salah satu tim kuat yang tersembunyi dari Asia yang wajib diwaspadai oleh tim kuat lainnya. Sebab di grup C yang dihuni para tim kuat dan tim underdog, bisa dikatakan, di grup C hampir setiap negara berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Dan hal itu diakui langsung oleh perwakilan sejumlah negara peserta di grup C. Dari pernyataan sejumlah negara kuat yang mengaku tegang berada di grup C yang juga ditempati timnas Indonesia, mampukah skuad Garuda bersaing untuk menempati 1 hingga 4 posisi teratas dari 6 negara pesaingnya? Mengingat kesempatan emas inilah, yang sudah puluhan tahun dinanti rakyat Indonesia yang semakin dekat dengan Piala Dunia, menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.